Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan pada 2 tahun 2023, uji kinerja praktek pembelajaran lapangan kedua yang dilaksanakan hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh nama Wardanitri Widodo, nomor induk mahasiswa F3E0230004 dengan nomor peserta 201503142853 dengan LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai berikut. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelum dimulai, apakah ada di kanan kiri kalian ada sampah bisa diambil terlebih dahulu supaya kegiatan belajar itu merasa nyaman. Ya. Sudah diambil ya, kalau ada sampah ya, ada bersih. Ya, yang selanjutnya saya akan melakukan absensi kelas. Ya. Seperti biasa yang saya sampaikan, ya. Nanti kelipatan dari 3, ya, absen yang kelipatan dari 3 diikuti dengan tepuk 2 kali sebagai kegiatan numerasinya, ya. Paham ya? Nanti kalau saya bilang absensi mulai nanti 1, 2 dan seterusnya, paham ya? Untuk absensi berhitung mulai 3, 4, 5, 6, 7, 8 sakit, 9, 10, 11, 12, 13 sakit, 13 sakit, 14 izin, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. Ya, berarti ada yang tidak masuk ya. Semoga yang sakit, temannya yang sakit diberikan kesembuhan supaya bisa kembali masuk ke kelas kalian untuk mengikuti pelajaran. Ya, yang izin juga supaya diberi kemudahan, mungkin ada acara apa dan kelancaran, tidak terjadi apa-apa, yang lancar lah ya. Untuk kegiatan selanjutnya, ya, karena kita di sekolah SMK Muhammadiyah Baksbojo, kita awali dengan membaca Al-Quran. Silakan Al-Qurannya dibuka terlebih dahulu. Al-Mutafifin aja ya, 1 sampai 3 dibuka dulu, 1 sampai 3. Sudah? Ya, tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin.
khawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Sadaqallahul alim. Ya, seperti biasa nanti saya minta satu orang untuk menyampaikan arti dari ayat tersebut ya. Dari ayat tersebut saya gunakan absensi saja, absensi nomor 11. Satu, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dua, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Tiga, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ya, makasih Mbak ya. Nah, ini sebagai kegiatan literasi. Ya. Sebelum saya masuk ke materi, ya, saya akan mengingatkan dulu materi yang sebelumnya. Ya. Saya punya 2 buah soal. Ya. Yang pertama yaitu 2 buah dadu dilambungkan sebanyak 72 kali. Yang ditanyakan frekuensi harapan peluang munculnya kedua mata dadu sama berapa. Terus yang kedua, 3 buah koin logam dilambungkan sebanyak 24 kali. Frekuensi harapan peluang munculnya paling sedikit 2 angka adalah berapa? Ya. Silakan dikerjakan. Apa mungkin langsung di depan mengerjakan malah lebih bagus? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Oh ya, silakan Mbak Dinda. Ya, kasih pos untuk Mbak Dinda ya. Saya kasih poin 20 ya. Kita lanjutkan sebelum masuk ke pembelajaran ya. Saya akan adakan motivasi dulu untuk kalian untuk melihat video motivasi. Start video ini semua ya. Bisa memperhatikan. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap.
ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus. Nah, sebelum saya masuk ke materi hari ini, yaitu tentang penyajian data ya, dalam bentuk tabel, diagram, baik batang, lingkaran atau garis, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menyajikan data hasil pengukuran dalam bentuk tabel. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan mengintegrasikan data dalam bentuk tabel atau C4. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan data hasil pengukuran dalam bentuk diagram baik batang, lingkaran atau garis. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dan mengintegrasikan data dalam bentuk diagram batang, lingkaran, dan garis. Nah, ini tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum saya membuat kelompok, kemarin sudah diadakan tes ya untuk asesmennya, asesmen diagnosis yang sebelumnya kita sudah adakan, sudah dibagi kelompok ya. Nanti silakan berbagi sesuai dengan kelompoknya ya. Ya, sambil dipraktikkan nanti untuk sumber pembelajarannya ya. Nanti akan saya share ke kelas baik berupa video, PPT, materi aja atau buku cetak yang sudah ada di meja kalian, atau bisa menggunakan referensi internet. Nanti yang cari untuk yang relevan untuk pembelajaran hari ini. Pembelajarannya adalah problem based learning yang terintegrasi, yaitu proses, konten, dan pendekatan TIPEX. Nanti untuk penilaiannya itu dilakukan pada proses saat Anda berdiskusi dan melakukan presentasi dan tes formatif ya. Ada tes sikap juga dan tes untuk keterampilan juga nanti ya. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya ya, tadi yaitu dari hasil pengukuran, mungkin ada tinggi badan atau berat badan, itu kaitannya dengan diagram ya, baik diagram lingkaran, diagram batang, atau diagram garis atau tabel ya. Itu untuk dicek nanti apa. Nah, sebelum ini silakan kalian, saya akan share ya, video atau PPT atau materi ajar saya share di grup kelas. Silakan Anda buka dulu salah satu ya, dipilih ya, salah satu dari sumber belajar yang sudah saya share di grup kelas. Silakan Anda pilih salah satu sesuai dengan yang kalian inginkan. Apakah mau videonya ataukah menggunakan flipping book ya, itu yang sudah saya share, atau PPT. Silakan Anda buka, saya kasih waktu 10 menit sebagai kegiatan literasi. Silakan Anda catat yang penting-penting ya.
Ya, silakan Anda buka dulu ya. Bisa di buku ajar juga ya, di meja kalian bisa lewat di situ dibuka untuk materi statistika ya, dilihat. Ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Silakan bisa Anda catat ya. baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi signi warzuqna pertanyaannya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi statistika dengan kompetensi dasar jika nyata tabel angka yang terwakil dari Ya, saya bagikan LKPD di masing-masing kelompok. Silakan nanti kalian kerjakan ya. Silakan kalian bagi nanti ya. Yang nomor 1 dibagi siapa yang mengerjakan nomor 1, dan yang soal permasalahan kedua siapa nanti dibagi dalam masing-masing kelompok. Jadi tidak ada yang santai ya. Dibagi tugasnya, silakan nanti sebagai koordinator ketuanya bisa membagi untuk pengerjaan LKPD-nya. Nah, silakan ya. Saya yakin di pelajaran SMP atau SD sudah pernah kamu masukkan ya, berat badannya berapa saja, nanti masukkan ke frekuensi ya. Nanti jumlahnya harus sama ya, di jumlah di bawah dengan data nih. Terus sekarang yang 45 kamu tadi ada berapa? Ya. Ya. Yang satu berapa kapan kecil? Kok mungkin kita ada 40 ya, terus cuma Nah, itu coba dicari. Mulai dari yang paling kecil ya. Ada berapa itu berat badannya paling kecil dulu. Terus banyaknya atau frekuensinya kamu cari. Boleh dicoret ya di tabelnya. Nah, selesai. Sama dengan ujungnya. Ada yang mau menyampaikan hasil presentasinya untuk diskusinya? Kelompok berapa nih? 3 ya. Berani maju ke depan? Dikirimkan dulu apa? Excelnya.
Di grup kelas ya. Oh ini ya. Download dulu. Nah ini ya. Ya bisa maju untuk kelompok berapa nih? 3 ya. Nah, saya buka dulu Excel-nya. Nanti tinggal menyampaikan. Ya silakan kelompok 3 ini hasilnya ya. Yang lain bisa memperhatikan ke depan ya. Untuk melihat hasil dari presentasi kelas di kelompok 3 ya. Silakan nanti ada yang mengoperasikan laptopnya satu orang. Enggak usah, nanti kelamaan ya. Kamu sampaikan aja apa yang ada di proyektor ya ini. Ya, seperti biasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Ya, ada yang menyampaikan hasilnya. Permasalahan 1. Data hasil pengukuran berat badan siswa SMK Muhammadiyah 4 Korjo kelas 12 akuntansi tercatat sebagai berikut. Berat badan 40 kg, ada 5 sebagai frekuensinya. Lalu persenannya 5 dibagi 20 dikalikan 100% sama dengan 25%. Derajatnya 5 dibagi 20 dikalikan 360 derajat sama dengan 90%. Sedangkan berat badan 45 ada 3. Lalu 3 dibagi 20 dikalikan 100 hasilnya ada 15%. Sedangkan yang derajat 3 dibagi 20 dikalikan 360 derajat sama dengan 54 derajat. Ya, terus. Berat badan 50 ada 7. 7 dibagi 20 dikalikan 100% hasilnya 35%. Sedangkan yang derajat 7 dibagi 20 dikalikan 360 derajat ada 126 derajat. Berat badan 55 kilo ada 3. 3 dibagi 20 dikalikan 100% sama dengan 15%. Sedangkan derajatnya 3 dibagikan 20 dikalikan 360 sama dengan 54 derajat. Berat badan 60 ada 2. 2 dibagi 20 dikalikan 100% ada 10%. Sedangkan derajatnya 2 dibagi 20 dikalikan 360 ada 36. Sehingga hasil frekuensi jumlah akhirnya ada 20. Hasil akhir persenannya ada 100%, derajat 360 derajat. Ya, diagram batangnya dulu. Diagram batang menunjukkan frekuensi 5, berat badan 40 berada di titik frekuensi 5. Sedangkan berat badan 45 berada di frekuensi 3. Sedangkan berat badan 50 berada di frekuensi tertinggi yaitu 7. Berat badan 55 berada di frekuensi 3. Sedangkan berat badan 60 ada di frekuensi 2. Diagram lingkarannya. Berat badan 40 berada di warna biru muda yaitu 25%. Sedangkan berat badan 45 berada di diagram yang warna merah ada 15%. Berat badan 50 berada di diagram berwarna abu-abu berjumlah 35%. Lalu berat badan 55 berada di diagram berwarna kuning berjumlah 15%. Sedangkan berat badan 60 berada di diagram warna biru tua yang berjumlahkan 10%. Ya, sekarang yang diagram garisnya sudah diturunkan dulu. Nah, dinaikkan lagi dikit-dikit.
pakai ini aja yang ini. Oke, itu pojok. Nah, ini lah. Nah, sedikit. Nah, sub. Berat badan 40 berada di titik 5. Berat badan 45 berada di titik 3 dengan garis turun. Lalu berat badan 50 berada di titik 7 naik. Berat badan 55 berada di titik 3 lalu turun lagi. Berat badan terakhir 60 berada di titik 2. Ya. Yang lain hasilnya sama nggak? Sama ya. Ini hasil presentasi dari teman kalian di kelompok 3. Luar biasa ya. Kasih pos untuk temennya. Karena berani maju dulu ke depan dan aktif banget ya. Saya kasih nanti poin 95 untuk keterampilannya. Silakan bisa kembali ke kesimpulannya belum ya, kesimpulannya ya. Kesimpulan, apakah ada kaitannya data hasil pengukuran tinggi dan berat badan peserta didik dengan statistika? Ya, ada hubungannya. Dalam statistika, data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan pola tren dan hubungan antara variabel tinggi dan berat badan. Ya, silakan. Ya, kasih plus untuk kelompok 3. Nah, ini di permasalahan yang pertama ya. Saya menambahkan atau menyimpulkan ini yang dimaksud dengan apa? Datanya data tunggal ini seperti ini. Saya yakin apa? Di SD atau SMP kalian sudah mudah, tapi ini terlalu mudah. Nanti kalau di SMK nanti biasanya data yang digunakan nanti berupa persen dan berupa derajat. Yang perlu diingat di sini untuk persen tadi sudah disampaikan. Untuk persen itu untuk mencari berarti apa? Data yang diperoleh dibagikan keseluruhannya dikalikan 100%. Untuk data derajat berarti apa? Data yang diperoleh dibagi keseluruhan dikalikan 360 derajat. Ini bedanya ya. Kalau satu lingkaran persen itu adalah 100%, kalau derajat berarti 360 derajat. Ini yang bisa saya tambahkan untuk permasalahan yang pertama. Nah, sekarang nanti saya menggunakan Google Form ya untuk tes formatifnya. Ya. Nanti akan saya share di grup kelas untuk tes formatifnya. Nah, ini untuk nilai individu masing-masing peserta didik. Silakan Anda kerjakan. Waktunya nanti 10 menit. Sudah selesai ya, silakan Anda buka dan dikerjakan. Ada 4 soal ya. Nah, di tes formatif ini ya, ada 1 soal ya, yaitu tentang hot order thinking atau berpikir tingkat tinggi ya. Nanti saya juga minta untuk refleksi pembelajaran hari ini. Saya juga menggunakan Google Form dan penilaian sikap antar temannya juga saya menggunakan Google Form. Nah, karena waktunya tidak sampai, nanti bisa dikerjakan pada waktu setelah sholat duhur ya. Silakan kalian kerjakan lewat link tersebut, nanti saya share di grup kelas. Baik. Ya, refleksi pembelajaran pada hari ini dan penilaian sikap antar temannya saya menggunakan Google Form. Saya kirim nanti di grup kelas kalian. Sholat duhur ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu belajar dan menjaga kebersihan ya. Untuk materi berikutnya yang akan saya sampaikan, silakan bisa Anda pelajari di rumah mengenai nilai rata-rata atau min kalau kalian guru SMP
Nanti silakan kalian cari dulu di rumah melalui internet ya, supaya apa nanti kedepannya biar lebih mudah untuk menyampaikan materinya ya. Jelas ya? Ya. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa istirahat ya.